Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menurun dalam 3 hari terakhir. 3 tahun terakhir maksud kami, hal itu menjadi bukti bahwa Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah sukses membuat angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terus membaik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil menghapus jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah hingga lebih dari 60.000 jiwa sepanjang tahun 2023. Hal itu dilaporkan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah yang menyebut penduduk miskin di Jawa Tengah menurun 3,79 juta jiwa pada Maret 2023. Badan Pusat Statistik atau BPJS Jawa Tengah mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menurun. Tingkat penurunan kemiskinan di Jawa Tengah diantaranya fokus pada penurunan kemiskinan di 17 kabupaten kantong kemiskinan. Upaya itu dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari garis kemampuan. Sementara jumlah kemiskinan menurut data BPS dari Maret 2021 hingga Maret 2023 mengalami penurunan, yakni Maret 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 11,79%, kemudian di Maret 2022 jumlahnya berkurang menjadi 10,93%, dan di Maret 2023 jumlah penduduk miskin terus menurun menjadi 10,77%. Selama 3 tahun terakhir, Ganjar berhasil menekan angka kemiskinan yang awalnya dari 9,92% pada 2021, kini menjadi 9,7% pada 2023. Diharapkan penurunan angka kemiskinan ini dapat meningkatkan pembangunan manusia yang meliputi perolehan pendapatan, kesehatan, serta pendidikan. Ya, sejumlah pihak memang sempat mencibir terkait dengan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang mereka sebut memprihatinkan, namun data BPS Jawa Tengah menunjukkan hasil sebaliknya, angka kemiskinan di Jawa Tengah justru menurun. Kita akan membahasnya secara langsung lewat sambungan Zoom bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung. Ada Ketua DPW Sahabat Ganjar Jawa Tengah, Tino Indra Wardono, Ketua Bidang SDM DPP Partai Perindo sebagai partai pendukung Pak Ganjar, ada Bang Andi Asmara, dan juga pengamat politik ada Bang Lusius Karus. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Baik, selamat sore Mas Renat. Saya mungkin akan mulai dari Partai Perindo, dari Bang Andi tentunya, Bang Andi Asmara sebagai partai pendukungnya Pak Ganjar, ketika data membuktikan bahwa di Jawa Tengah justru sebaliknya menjawab klaim-klaim dari pihak lain bahwa di Jawa Tengah angka kemiskinan sangat buruk, tapi justru faktanya ini justru turun. Apa yang mau Bang Andi katakan, Bang? Ya, seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Pak Ganjar bahwa kita bicara lebih baik berdasarkan fakta, bukan cerita. Faktanya itu Pak Ganjar sudah bisa membangun selama 10 tahun terakhir ini, dia telah dapat mengurangi angka kemiskinan dari presentasi yang tadi kan dari 3,7 juta dan sebagainya itu. Jadi Pak Ganjar ini sebetulnya sudah paham betul masalah kemiskinan ini, karena sebelumnya Pak Ganjar ini sudah sangat matang ya di Dewan, yang dia merupakan juga bagian daripada mitra pemerintah, sehingga waktu dia terjun di pemerintahan di eksekutif, ya seperti apa yang dia kerjakan saat ini, dia terjun langsung melihat, memantau, sehingga tahu persis dari titik dan sebelah mana itu yang bisa menyebabkan faktor kemiskinan, dan dari mana sisinya supaya itu bisa dicarikan solusinya. Itu solusi sekali, sehingga fakta yang saat ini yang kita lihat dan kita dengar adalah tingkat kemiskinan Jawa Tengah itu menurun sangat signifikan. Justru fakta ini menjawab serangan-serangan politik mungkin ya ke Pak Ganjar menggunakan isu kemiskinan ya, Bang Andi. Oh iya, jadi isu politik ini kan tentu akan dihembuskan pada saat seperti iklim politik sedang berkembang ya. Ya, orang sekarang ini sudah lebih paham dan lebih pintar ya. Karena informasi itu tidak hanya dari satu arah. Sekarang ini bukan lagi 2 arah, 3 arah. Kita bisa melihat dari media, kita melihat dari fakta, dan kita juga kan ada badan statistik ya. Itu yang bisa kita lihat langsung. Jadi informasi-informasi yang menyerang itu ya dengan runtut dengan sendiri itu, Bung Lihat, menurut saya.
Oke, saya mau ke Mas Tino ya, sebagai relawan juga Pak Ganjar yang juga bagian dari masyarakat warga di Jawa Tengah. Ketika kemudian angka kemiskinan ini turun, tercatat dari BPS angkanya juga cukup positif ini, penurunannya sampai 10,77%. Apa yang Mas Tino cermati berangkat dari yang tadi kita sudah bahas di awal bahwa serangan kemiskinan ini kerap kali dialamatkan ke Pak Ganjar? Perlu masyarakat Indonesia pahami bahwa Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang selama 10 tahun pemimpin Jawa Tengah. Beliau ini benar langsung memantau. Jadi seperti kemiskinan, beliau memantau melalui Twitter. Nah, jadi ada masyarakat komplain mengenai permasalahan yang ada di masyarakat, beliau langsung komunikasi ke SKPD terkait dan di Monef kan gitu. Dan tentunya kalau masalah pendidikan seperti SMA, SMK sudah lama beliau gratis. Dan yang pasti yang jaminan adalah setiap birokrasi yang berhubungan dengan masyarakat, beliau sesuai janjinya 10 tahun menjabat, tidak ngapusi dan tidak korupsi. Itu betul-betul beliau tanamkan ke birokrasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Oke, kalau Bang Lusius melihatnya seperti apa Bang ketika ada isu-isu tertentu yang digunakan untuk menyerang lawan misalnya atau pihak yang lain dan kali ini kemudian kerap kali isu kemiskinan diserang ke Pak Ganjar Pranowo tapi tadi juga data BPS dan diskusi juga dengan Bang Andi dan juga Mas Tino ini justru yang terjadi adalah sebaliknya Bang. Ya, saya kira sih wajar-wajar saja gitu ya menggunakan data untuk kemudian mengevaluasi gitu ya kinerja seorang pemimpin. Termasuk dalam hari ini saya kira Pak Ganjar. Kebetulan data yang ada dan dimiliki oleh publik saat ini ya data terkait dengan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Walaupun dari sisi data ada tren positif gitu ya, di mana angka kemiskinan secara konsisten terlihat menurun di Jawa Tengah. Tapi kan itu tidak menghapus sama sekali fakta bahwa masih ada warga yang berada dalam tingkat kemiskinan gitu di Jawa Tengah. Sesuatu yang kemudian membuka celah bagi lawan politik untuk kemudian menggunakan itu sebagai bahan untuk menyerang Pak Ganjar. Jadi saya kira ini hal yang biasa saja dan tidak ada pemimpin di Indonesia yang sejauh ini saya kira berhasil menghilangkan secara penuh gitu ya kemiskinan di daerahnya. Karena itu saya kira tidak perlu ragu atau takut bahwa data kemiskinan ini jadi salah satu pintu masuk untuk mendegradasi Pak Ganjar gitu ya. Ini boleh jadi menjadi pendorong untuk menemukan tawaran program yang lebih baik bagi Pak Ganjar untuk disampaikan sebagai tawaran program untuk Capres 2024 ya. Oke, nanti kita bicara soal itu. Sampai saya mau ke Mas Tino dulu untuk menanggapi. Mas Tino meskipun trennya baik menurun tapi tidak menghapus bahwa memang ada angka kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah. Itu juga tentu penting untuk menjadi concern sebetulnya Mas Tino ya. Iya betul. Saya rasa di provinsi manapun kemiskinan pasti ada kan gitu ya. Tetapi kami melihat kinerjanya Pak Ganjar betul-betul sungguh luar biasa dan langsung menyentuh masyarakat gitu. Jadi sah-sah saja lawan politik mau bagaimana, nyatanya kami relawan Ganjar turun ke masyarakat, semua masyarakat Jawa Tengah, sahabat Ganjar mudah mencari dukungan untuk Pak Ganjar untuk besok presiden ke depan. Oke, saya ke Bang Andi kalau begitu yang juga tadi menarik ketika Bang Lusius katakan penting juga artinya Pak Ganjar mungkin mengamplifikasi jurus menurunkan kemiskinan ini untuk dibawa dalam kontestasi Pilpres 2024 dalam hal mengatasi kemiskinan yang terjadi, menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Menurut Anda seberapa penting itu perlu juga disiapkan, Bang Andi? Ya, memang sebetulnya tingkat kemiskinan ini kan kita sudah lihat bahwa sudah sangat baik ya penanganannya, apalagi di Jawa Tengah. Kita lihat bahwa ada kawasan ekonomi khusus kan di Batak yang betul-betul Pak Ganjar juga mendampingin Pak Presiden, itu akan membuka lapangan kerja. Dan juga seperti kita lihat kan kemarin Pak Ganjar sudah mengekspor benang kan itu ke negara
Cina juga dan ke India juga. Nah, kita tahu bahwa itu bukan hanya sebatas ekspor, karena itu adalah melibatkan UMKM. Nah, Pak Ganjar ini tentunya sudah paham betul, karena dia terjun langsung dan turun ke sentral-sentral bisnis ya. Itu dia melihat turun ke pasar tradisional, dia juga paham tentang pasar global, begitu pula dengan pasar dunia. Jadi memang persiapan-persiapan itu tinggal kita adaptif aja ya, tinggal kita akumulasi saja yang mana yang kira-kira yang masih menjadi angka kemiskinan. Karena sebetulnya angka kemiskinan ini kan itu akibat alamiah disebabkan oleh alamiah ekonomi dan alamiah. Itu khusus untuk daerah-daerah yang kekurangan atau miskin sumber daya alam. Nah sekarang ini kan sumber daya alam kita kan melimpah sekali. Dan Pak Ganjar ini sudah mengerti setelah nanti kita menghilirisasi semua industri sumber daya alam kita, dia sudah menyiapkan tentunya untuk menjadi industrialisasi. Nah ini akan pasti saya yakin Pak Ganjar sudah memahami ini. Langkah berikutnya setelah hilirisasi pasti industrialisasi. Ini besar sekali. Itu akan manfaatnya dan pasti akan tingkat kemiskinan di Indonesia. Saya yakin akan bisa lebih ditekan lagi. Bung Rehat. Oke, menarik. Bang Lusius, tadi Bang Andi katakan juga bicara soal sosok Pak Ganjar, juga Mas Tino ya yang juga di Jawa Tengah melihat bahwa Pak Ganjar ini dekat dengan masyarakat dan juga punya banyak strategi untuk menurunkan angka kemiskinan. Anda melihat sosok Pak Ganjar ini terlepas dari kita bicara soal bagaimana menurunkan angka kemiskinan, itu sebagai pemimpin seperti apa Bang Lusius? Ya, saya kira sih seperti juga banyak pemimpin lain ya, Pak Ganjar ini sosok pemimpin yang tidak apa gitu ya, tidak sangat elitis gitu ya. Dalam banyak hal kita menjumpai momen di mana Pak Ganjar ada bersama warganya. Dino juga tadi menyampaikan bahwa dalam banyak kasus di Jawa Tengah orang tinggal menyampaikan informasi melalui media sosial, lalu Pak Ganjar datang langsung untuk memastikan apa yang terjadi di lapangan. Jadi saya kira dari sisi kepemimpinannya Pak Ganjar seorang tipikal pemimpin yang ya punya kualitas kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, dan itu modal saya kira gitu ya, karena beberapa pemimpin sebelumnya juga mengandalkan kedekatan dengan rakyat itu sebagai salah satu yang menjadi jualannya gitu ya saat kemudian dia berkontestasi di momen pilpres. Jadi saya kira dari sisi kepemimpinan relasi dengan rakyat itu jadi penting, tapi di sisi lain Pak Ganjar juga punya semacam visi untuk kemudian membaca persoalan yang ada di masyarakat dan merumuskan strategi-strategi yang tepat untuk bisa membawa persoalan-persoalan itu terselesaikan. Baik, relasi dengan rakyat tapi kemudian juga harus membaca bagaimana persoalan masyarakat agar juga bisa lebih terselesaikan ya Bang Lusius. Nah, kalau kemudian isu kemiskinan ini menurut Anda, ini seberapa mengganggu pencapresan Pak Ganjar? Seberapa laku sebenarnya isu ini digunakan untuk mendegradasi seorang Ganjar Pranowo, Bang? Saya kira sih tidak sangat signifikan gitu ya, karena seperti yang saya katakan di awal itu tidak ada daerah atau tidak ada pemimpin yang bisa memastikan bahwa kepemimpinannya mampu menghapus angka kemiskinan di daerahnya. Jadi ini perkara soal data, soal berapa kemudian tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seorang pemimpin 1 tahun dan lain sebagainya. Tapi fakta bahwa di mana-mana para pemimpin punya kesulitan untuk betul-betul menghapus kemiskinan, saya kira itu fakta yang harus diakui oleh semua pemimpin. Dan 3 orang atau apapun capres nanti yang akan maju di Pilpres 2024 itu adalah mantan pemimpin yang mestinya dengan kapasitas mereka punya semacam catatan terkait dengan keberhasilan atau kegagalan di bidang masing-masing. Sehingga saya kira sih tidak sangat mengganggu. Tidak mengganggu ya? Baik, saya ke Mas Tino. Mas Tino, artinya sekarang tim relawan juga sahabat Ganjar ini juga perlu untuk mensosialisasikan artinya prestasinya, peran-peran Pak Ganjar khususnya di Jawa Tengah untuk bisa memberikan yang terbaik dan juga menurunkan angka kemiskinan yang tadi sudah banyak kita bahas ya Mas? Ya betul. Jadi saya rasa Pak Ganjar memang prestasi untuk menurunkannya udah baik kan gitu, udah menjadi panutan yang saya rasa cukup untuk bisa capres ke depan
yang akan datang gitu untuk Presiden 2024. Oke, jadi kalau ada pihak-pihak yang masih menggunakan isu kemiskinan untuk mendegradasi Pak Ganjar, apa tanggapan Mas Tino? Ya saya rasa itu wajar ya, dan saya rasa sudah nggak laku karena yang penting sekarang realitasnya seperti apa kan gitu. Oke, sudah tidak laku ya. Bang Andi, ada tambahan dari Bang Andi seperti apa? Ya kita yakin bahwa Pak Ganjar ini sudah mampu ya mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, dan beliau juga itu sangat menguasai pasar, dan beliau juga sudah memahami kedepannya bahwa Indonesia ini akan menjadi negara yang industrialisasi. Makanya isu itu menurut saya sih bukan isu yang akan membuat Pak Ganjar menjadi lemah. Masalah, jadi karena berdasarkan fakta, itu bukan cerita yang saya bilang dari awal tadi, Pak Ganjar ini sudah banyak berbuat, karena dia juga turun langsung ke pasar-pasar tradisional, dia tahu persis. Pada saat bahan pokok itu dibutuhkan oleh masyarakat, dia sudah lebih dulu sedia. Itu jelas bahwa Pak Ganjar ini sangat paham masalah ekonomi, masalah kemiskinan, angka kemiskinan, dan yang ke depan tentunya dia juga sudah paham bahwa sumber daya alam di Indonesia itu di darat kita punya sumber daya alam, di laut juga punya sumber daya alam, termasuk ikan dan yang lainnya. Jadi menurut saya itu isu yang sudah tidak bisa dijadikan modal bagi musuh-musuh politik Pak Ganjar. Malah itu akan membiaskan dari kemampuan pihak-pihak lain yang mencalonkan diri, karena itu bukan isu. Kayaknya menyerang Pak Ganjar di bidang itu, saya yakin Pak Ganjar sudah bisa mengatasi serangan-serangan itu. Itu menurut pendapat saya. Oke, baik, menarik. Terakhir ke Bang Lusius, singkat, berarti sekarang PR-nya bagaimana kemudian semua partai dan juga para relawan ini merorkestrasi apa prestasi-prestasi yang kemudian dilakukan oleh Pak Ganjar agar bisa membantah serangan-serangan isu terhadap Pak Ganjar Pranowo ya, atau bagaimana Bang? Singkat. Saya kira yang perlu diorkestrasi itu ya apa yang Pak Ganjar telah lakukan ya, beserta tadi data statistik soal capaian dia selama jadi pemimpin di Jawa Tengah. Lalu bagaimana kemudian inovasi terbaru gitu ya untuk memastikan di tingkat nasional nanti program-program untuk mengentaskan kemiskinan itu menjadi semakin efektif gitu ya. Oke, dan itu tidak begitu sulit menurut Anda untuk dilakukan atau bagaimana? Karena faktanya sudah ada? Saya kira sudah punya pengalaman gitu di Jawa Tengah gitu, dan itu dalam tingkat tertentu sudah bisa dianggap sukses gitu ya, dengan menurunkan tingkat kemiskinan. Tinggal bagaimana kemudian menambah dukungan itu dari level nasional nanti saat dia kemudian dipercaya menjadi presiden. Oke, baik. Terima kasih waktunya Bang Andi, Bang Lusius, Mas Tino, terima kasih banyak. Kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian prestasi-prestasi Pak Ganjar yang lain yang bisa kita perbincangkan. Dan semoga tentu angka kemiskinan di Jawa Tengah dan di daerah-daerah lain juga mau punya tren penurunan yang sama baiknya begitu ya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, selamat sore. Terima kasih. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa disebut berpotensi menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.